Bisa dicegah nggak sih perselingkuhan itu? Itu suka banding-bandingin juga bisa. Ya tuh makanya nggak boleh banding-banding. Iya ya. Nah, itu dia. Itu. Ini ada satu pesan bapak gue. Itu tuh tunggu. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Betul. Berarti bukan cuma benda doang deh ya. Iya. Berarti buat pasangan juga. Iya. Makanya jangan ngelirik. Benar-benar. Nah, Tunggu. Soalnya rumput tetangga disiram, rumput kita enggak. Jadi salah siapa? Salah siapa? Salah siapa yang nggak ini nyiram? dong, kalau yang nggak nyiram rumputnya. Jadi ngomong-ngomong. Iya. Halo semua, kami adalah Cerita Perempuan. Cerita Perempuan adalah tayangan atau obrolan yang membahas isu-isu seputar kehidupan perempuan. Harapan dari tayangan kami bisa menjadi inspirasi, solusi, menambah wawasan, serta membangun dan menguatkan perempuan. Yuk ngobrol. Yuk. Ini Apaan sih? Ih, Ini loh lagi Lagi heboh. Itu tuh. lagi heboh nih. Aduh. itu kenapa tuh? Artis itu. Iya. Aku suka lihat tuh dia tuh. Baru tahu ya. Hah? Ini beneran nih? Benar. Perasaan Katanya belum lama sih ya? benar. Iya. Belum lama ya? Hah? Serius? Tapi nggak nyangka loh. Dia belum lama married loh. Iya. Kelihatannya baik-baik saja ya. Aduh dulu tuh beritanya tuh bucin banget. Dua-duanya bucin apa? Itu yang lagi di sini ini nih dia nih ini yang ini. Yang lakinya bucin. Iya sama pasangannya bucin banget. Makanya jangan bucin-bucin lah kalau pacaran. Jangan percaya deh. Maksudnya orang bucin itu belum tentu bener-bener Setia Apa adanya. setia dan apa adanya kali ya. Iya. Tapi orang pacarannya pasti kadang-kadang ada yang Drama kali ya bucin bucinnya. juga. Ada Iya, yang kayak drama, gitu. Ya, drama. makanya ada istilah cinta itu buta. Buta. Itu ya bucin. Oke. Buta cinta. Oh iya. Bukannya budak cinta. Boleh lah buta cinta juga. Ever lah ya. Pokoknya Tapi loh jangan ya. percaya bucin deh. Karena itu tidak mencerminkan yang sesungguhnya bucin-bucin itu. Betul, yang Kadang-kadang baik-baik aja gitu ya. cuma Iya, kayak kan pencitraan ya Tapi supaya apa kelihatan. artis-artis semua begitu ya? ya enggak sih. Enggak. Ada Bukan kok. cuma artis. Iya. Aduh, orang biasa juga banyak kali. Nih ya, Iya sih. zaman gue waktu masih Bener. kerja 10 tahun lalu itu aja udah ada perselingkuhan di kantor. Itu perselingkuhannya gini malah. Yang perempuannya udah punya suami, yang lakinya juga udah punya istri. Coba. Karena sering ketemu dia. Sering kerja bareng, Iya. kali mungkin sering Memang keluar kota bareng juga. satu divisi sih. Tugas Itu. Kan? Apa tuh Kayak kalau apa tuh? Tresno, Jalaran Sekokulino. Iya. Jadi suka-suka gitu ya. Iya, emang lu nggak ada banyak temen kan yang temen lu. Ya ada Temanku sih. juga ada sih. Ada. Emang banyak kok sekarang yang jadi begitu ya. Berita-berita begitu. Iya. Temen you ada? Aku juga ada. Dan maksudnya gini loh, nggak nyangka ya. Maksudnya di usia pernikahan itu bukan yang baru-baru ya. Kadang orang pikir mungkin baru di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun. Tapi teman-temanku itu ya menikah itu kita kan udah lebih dari 20 tahun, Cel. Ya nggak sih? Tapi kok bisa terjadi juga gitu. Terjadi juga. Dan kalau aku melihat ya, perselingkuhan itu kalau buat perempuan menikah ya, itu ujung-ujungnya itu pasti akan membawa kepada perceraian. Kayaknya jarang banget gitu ada perempuan tuh yang bisa terima diselingkuhin bener, gitu. bener banget. Coba aja nih bayangin ya, kalau hal perselingkuhan ini terjadi sama kita. Aduh, kalau gue sih ya ampun, amit-amit. Gak bisa. Itu kesalahan yang tidak termaafkan. Ya sih, Bener. karena punya Nggak bisa. prinsip ya, susah ya.
Ya sih. Susah sih. Aku juga Sakit. suka bilang begitu. Kayaknya kalau untuk urusan satu itu kayaknya nggak bisa gue maafin deh. Gitu ya. Tapi sih. Tapi mungkin kalau yang punya keluarga ya, punya anak, itu jadi hal yang, ya maksudnya dia mau mempertahankan pernikahan walaupun misalnya pasangannya ada yang berselingkuh, tapi mungkin dia harus mempertahankan pernikahan untuk anaknya. Demi anak. Keluarga. Iya. Tapi kan jadi makan perasaan loh. Tapi aku juga lihat banyak banget ya anak-anak dari korban-korban perceraian, kesian loh. Pasti. Iya, banyak banget mereka Bingung tuh. ya mereka. Iya, mungkin nggak kelihatan, tapi begitu kita lihat dalamnya, ada yang fragile, ada yang jadi anak-anak yang Tertutup ya? Tertutup ya. Kadang-kadang enggak juga, dia jadi pemberontak justru gitu loh. Jadi dia cari masalah gitu Nah, dengan ini apa kan yang jadi ada. ini adalah akibat dari perceraian. Nah, perceraian ini juga akibat. Biasanya memang aku bilang ya, pengalaman hampir semua teman-temanku yang akhirnya bercerai itu ujungnya itu karena memang perselingkuhan. Berarti ini perselingkuhan ini sesuatu hal yang benar-benar kenapa sih harus berselingkuh gitu ya? Apa maksudnya? Apakah sebegitu rapuhnya gitu pribadi seseorang loh? Even orang-orang yang menurut kita wow ya, kita juga tahu kan orang-orang yang ternama, terkenal, yang bahkan dia tuh mungkin public figure yang selama ini kita agung-agungkan, kita pikir dia tuh orang yang nggak mungkin gitu ya, yang punya nilai-nilai yang baik, tapi ternyata berselingkuh juga gitu. Kenapa ya bisa Kayaknya- sampai begitu ya? Aku tuh Merasa nggak puas. bisa dicegah nggak sih perselingkuhan itu? Itu suka banding-bandingin juga bisa. Iya. Ya tuh makanya nggak boleh banding-banding. Iya ya. Nah, itu dia. Itu. Ini ada satu pesan Itu- bapak gue. Itu tuh tunggu. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Betul. Berarti bukan cuma benda doang deh ya. Iya. Berarti buat pasangan juga. Iya, Makanya jangan ngelirik. benar-benar. Nah, Tunggu. Soalnya rumput tetangga disiram, rumput kita enggak. Jadi salah siapa? Salah siapa? Salah siapa yang nggak gini nyiram? dong, kalau yang nggak nyiram rumput. Kok jadi ngomong-ngomong Iya. sih? Coba, lanjut. Ini ada petuah. Iya, ada petuah nih. Maksudnya gini. Tapi emang bener tuh ya, akar kenapa sampai terjadi perselingkuhan itu mungkin ini ada benernya gitu. Jadi waktu aku mau nikah, papiku tuh berpesan gitu. Papi pesan cuma satu nih, kata dia. Jangan pernah lo banding-bandingin suami lu sama siapapun, dia bilang. Dia bilang jangan pernah, even terlintas aja jangan, Lin. Papiku bilang begitu. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga lu, ini hal tabu yang amat sangat lu pegang, gak boleh dilakukan. Jadi dari situ aku mengerti, oh iya, karena ketika ada suatu kejadian yang namanya kan manusia nggak sempurna kan, pasangan kita bukan sempurna, rumah tangga kita bukan sempurna gitu. Kita pun nggak Ketika sempurna. kita pun nggak sempurna kan, misalnya kita nggak sempurna, maksudnya gini, kita juga bukan princess amat gitu ya. Jadi kalau ada pangeran kodok nggak apa-apa ya. Aduh, kok jadi melenceng. Ya, jadi back to laptop gini, ya itu maksudnya kan nggak sempurna gitu. Jadi kadang kita nggak bisa ngebandingin gitu atau kepikir gitu kok kayak yang Ono lebih bagus gitu, atau dulu mantan terindah ya mungkin yang punya mantan. Untungnya sih aku nggak punya mantan. Cie. Kalau mantannya kayak Lee Min Ho gimana? Aku lebih suka Kim Seon Ho sih. Bisa aja. Ada yang mikir. Ya lanjut. Ya itulah, jadi emang nggak boleh, kita nggak boleh tuh membandingkan. Jadi memang pada saat kita mau menikah udah memilih satu orang, pakai tuh kacamata kuda. Jangan bandingin rumput kiri, rumput kanan ya. Itu kan Kacamatanya kalau kuda kan kacamata lihat kuda. rumput ya. Iya, itu makanya jadi jangan lihat rumput tetangga walaupun rumput tetangga disiram. Pasti harus komitmen sama rumput itu aja. Balik lagi dengan rumput. Betul, karena pernikahan itu adalah sebuah ikatan komitmen, ikatan perjanjian Seumur hidup. seumur hidup loh. Iya, sampai maut memisahkan. Sampai Itu maut kan memisahkan. janji nikah kita itu. Suka duka sampai maut Iya, memisahkan. suka, duka, sakit, sehat, Iya. jelek, cakep, Itu kurus, gendut. Itu tambahan kamu, Cin. Ada yang enggak. Jangan ngomong gemuk. Kaya, miskin. Iya kan? Betul. Apa yang betul? Dari kurus ke Semuanya. Iya sih. Kan nggak ada yang abadi ya. Iya, kan manusia Tadinya. itu fragile, menurut aku kan gampang sekali berubah ya.
Nah, ada nasihat lain lagi. Apa nih nasihat kedua? Nasihat kedua ini bukan dari ya orang tua yang aku anggap orang tua gitu ya di dalam komunitas pelayanan. Jadi dia bilang gitu bahwa mencintai itu adalah sebuah keputusan. Mencintai itu bukan perasaan. Aku setuju banget sih setelah aku renung-renungin gitu loh. Makanya aku bilang aku nggak percaya yang bucin-bucin itu gitu. Karena itu perasaan, bisa jadi itu perasaan sesaat. Tapi apakah itu benar sebuah komitmen dan keputusan? Mencintai itu keputusan, ya itu tadi Cel. Mau kurus mau gendut kan tetap cakep gitu Betul, kan. betul. Tetap pilihan kita yang itu gitu. Mau perutnya dari six pack jadi one pack juga kan boleh buat gitu. Iya. Ada resiko. Udah resiko. Iya. Ada resiko atau keputusan yang udah diambil. Iya, berarti Iya. keputusan ya, nilai-nilai itu harus dipegang teguh. Makanya orang kalau mau menikah itu nggak cuman asal ketemu cinta terus nikah kali ya. Dia harus sadar Awalnya betul. mungkin itu. Ya, awalnya Maksudnya itu. Awalnya itu cinta. Tapi itu. pada saat mau menikah Menikah, itu harus lebih Harus- dalam harus lagi. lebih dalam lagi, Lebih harus dewasa tahu. dong Kalau ya. enggak Harus tahu pribadinya gimana. Nggak cukup. Harus Iya. kenal. Harus kejelekannya juga harus tahu, jangan Kenalnya bagus-bagus juga doang. bukan cuma waktu dia Nggak cuman bagus ya. kenal loh, kita harus menerima. Kalau kita kenal, maksudnya ya udah jelek Masalahnya kan kita tahu dulu, terus Iya. kenal. Iya, Nah, kita bisa harus terima menerima. nggak? Iya, Kalau harus misalnya mau menikah kan berarti harusnya terima dong. atau kenalnya juga yang bagus-bagus nih, misalnya punya kayak tadi tuh pasangan kayak Kim Seon-ho udah kaya, cakep, baik misalkan gitu ya. kayak nggak awang-awang. Kayaknya nggak ada yang jelek kan, kesannya Oh, iya, kayaknya baiklah. bagus semua gitu kan. Baiklah. Nah, kita sih pasti terima Cel. Tapi kan dalamnya Kayaknya nggak tahu. perempuan di luar sana akan menerima gitu, menerima juga. Masalahnya begitu nikah itu kan kadang baru ketahuan kan. Baru Iya. ketahuan gitu. Nah, lu Jeleknya. gimana mau terima? Maksudnya ya kalau udah jadi suami harus diterima ya. Gak taunya dia operasian ya, kalau sampai di rumah dibuka. Oh, Totonya botak. Kayak mission impossible dong ya. Iya. Mission impossible dong ada yang buka gitu. Nah, ini Buka semua. ya bener sih. Jadi memang nggak secetek itu ya orang menikah itu. Ya, dia. kalau udah mau masuk ke tahap itu nggak secetek itu. Ya. Menerima dia. Benar sih. Kan Harus dulu juga disadari bilang ya. katanya kita nggak akan bisa sama, maksudnya kalau sama pasangan kita tuh nggak akan bisa di rute yang sama gitu, pasti ada siksak gitu kan. Jadi kayak masing-masing saling masuk gitu loh, melengkapi kan gitu. Ada satu lagi. Paling gawat ya kalau merasa udah terlanjur. Artinya gini, kan orang Salah itu pada pilih. saat proses pacaran itu kan ada yang memang ada yang mengerti betul ya, misalnya seperti kenyataan-kenyataan seperti ini. Tapi ada yang masuknya yang pernikahan pada saat dia proses berpacaran itu kan dia nggak paham ini. Terus ketika menikah itu kayak baru kejedot tembok gitu boleh dibilang. Kasian banget ya. Ada yang kayak Baru gitu ngerasa sih. begitu. Ya begitulah kan yang lu bilang. Ada banyak orang bilang beli kucing dalam karung. Temanku sering bilang begitu. Aku sih nggak setuju kalau Ya, beli bilang kucing begitu. dalam karung ya. Ya Karena masalahnya ada yang dalam menyembunyikan tuh Cel kalau di tahap pacaran pasangannya. itu gimana caranya kita proses berpacarannya ya. iya harus maksudnya gini. korek bener-bener. Kalau belum nikah iya, tapi kalau udah terlanjur, Oh, dulunya waktu ya itu dia udah baru sih. menyadari, oh ya saya dulu ternyata salah waktu pacaran, saya nggak cari tahu Iya, dulu, iya. saya nggak ini dulu pelajarin dulu, terus toto udah menikah, itu gimana kita kalau punya sahabat perempuan yang kayak gini? Banyak loh temen-temenku juga kejadian begitu, dia juga bilang dia nggak menyangka. Terus dia cerai. Ketahuannya setelah dia Cerai. menikah. Oh. Cerai. Selingkuh, cerai. Tapi memang kalau selingkuh paling nyakitin sih. Itu kan kayak dikhianatin sama orang yang paling deket sama kita. Dan mungkin dia percaya Gitu kan, ya. Betul, paling percaya. yang Ya, paling tapi kita cerai itu percaya. sih bukan satu-satunya pilihan. Aku punya contoh juga ada beberapa teman yang dia memilih yang sebaliknya. Beneran. Tapi aku juga punya Ada yang Ada yang bertahan. mau bertahan dan memaafkan. Iya betul. Aku juga punya suaminya. teman seperti itu. Sampai terakhir dia memilih untuk memaafkan, dia memilih untuk mempertahankan pernikahannya dia, walaupun ini pasangannya itu nggak berubah. Luar biasa itu. Itu perempuan seperti itu luar biasa loh. Iya, itu hatinya dari apa ya? Wah nggak tahu deh. Memang seperti itu tuh berarti luar biasa. Aku aja salut tuh sama Itu dia. salut benar. Aku salut banget sama dia karena udah begitu. Dan ini bukan sekali aja dia dihianati Dan belum nggak berubah. nggak berubah. Sampai sekarang
Kayaknya dia mesti kejedut ya, baru berubah ya. Untungnya dia kuat, mungkin karena dia satu punya komunitas dan dia benar-benar kuat di dalam imannya dia. Berarti dia- Ada punya dasar kekuatan iman dia tuh yang bisa bikin dia bertahan sampai sekarang. Kalau enggak, dan dia juga bilang saya melihat anak saya. Oh. Ya itu ya, itu Dia hal-hal bertahan itu untuk anaknya. untuk anak, dan dia tahu dia nggak buat dia sekali seumur hidup kalau dia sampai dia harus menikah dengan pasangannya ini itu Apapun resikonya. iya, apapun resikonya akan dia tanggung sampai maut memisahkan. Berarti itu komitmennya dia pegang sekali ya. Dan dia bilang, yang aku salut lagi, dia bilang aku tahu dia pas satu kali dia akan berubah. Oh, dia bilang dia Satu kali dia akan Satu Jadilah harapan sesuai dengan itu. iman Iya, dia dan iya. pengharapan dia. Itu Mungkin harapan dia. mempunyai harapan seperti itu yang bikin dia bertahan. Mungkin kalau satu gitu ya, ada misalnya cuman anak doang, pasti dia ada yang titik yang lain tuh yang dia nggak kuat gitu. Tapi dia punya Iya. sesuatu yang bikin dia Tapi ya kalau pikir-pikir kayak gini memang perempuan itu dari mana sih punya kekuatan kayak gitu loh, Nain? Nggak banyak perempuan-perempuan iya yang betul, nggak semua iya, gitu ya. betul. Tapi aku juga ada contoh sih temanku itu yang dia juga memilih untuk mengampuni suaminya dan mempertahankan rumah tangganya, tapi ya puji Tuhannya dia tuh suaminya berubah gitu. Tapi kan kalau kondisi temanmu ini kan sampai sekarang pun suaminya belum menunjukkan perubahan, tapi dia tetap memegang teguh itu. Kekuatan kita itu nggak bisa dari diri kita sendiri sih. Betul. Gitu ya. Jadi aku rasa perempuan-perempuan yang kayak gini tuh perempuan-perempuan yang terus mengandalkan Tuhan, melekat Iya, sama betul. Tuhan gitu ya, dan memang dia ditaruh iman untuk itu. Tapi ya Nay, ada juga loh contoh-contoh ya teman-temanku yang akhirnya memilih untuk memisahkan diri dari pasangannya yang dari hubungan. Kalau karena kan sekarang lagi tren nih dibilang hubungannya toksik banget kan. Suami yang berselingkuh tuh sangat menyakitkan dan toksik banget gitu. Iya. Nah, ketika mereka akhirnya melepaskan itu gitu ya, melepaskan suaminya, ya udahlah daripada juga suaminya juga jadi dosa dalam perselingkuhan terus, ya udahlah dia lepaskan gitu ya dan bercerai gitu. Tapi perempuan-perempuan ini pun bukan berarti hancur hidupnya. Iya, ada yang Aku ada teman kayak gitu, habis cerai, malah dia tuh lebih produktif, lebih hebat karirnya. Iya, teman-temanku juga ada Iya, beberapa yang begitu ya. Kalau waktu aku tanya sih, Mungkin udah berapa rilis. lama dia, tapi memang perlu waktu. Itu bukan bicara soal 1 hari, Ya, 1 nggak minggu, 1 bulan, enggak. mungkin, Itu bertahun-tahun. Iya. Ada temanku yang bilang, Ros, dia perlu pulih, itu bener-bener pulih dibebas tuh 2 tahun. Gitu. Rilis. Bener-bener Rilis, bisa. bener-bener rilis dan dia feel free gitu dengan keadaan dia gitu ya, dengan perceraian itu. Memang itu nggak mudah, itu bukan satu hal mudah yang dihadapi oleh orang yang bercerai gitu, Iya, atau yang diselingkuhin ya. Move on-nya lama ya. betul. Iya, ya kalau dari hal-hal begini kita lihat ya semua itu pilihan yang dijalani, yang dipilih, dan tiap pilihan itu kan ada konsekuensi. Konsekuen ya. Ada konsekuensi. Tapi aku setuju sih dengan nilai-nilai yang tadi Cianti bilang bahwa pada saat kita menjalin hubungan gitu ya dengan pasangan hidup itu memang harus ada nilai-nilai kesetiaan, komitmen. Betul. Ya kan, Iya, nilai-nilai betul. kesetiaan dan komitmen. Itu ini hal yang dua yang penting ya pada saat kita masuk dalam satu hubungan. Ya ada pasang surutnya kalau sampai bisa Ya, kalau memaafkan sampai gitu salah, sih. ya memaafkan ya. Iya. Pengampunan itu harus Bisa memaafkan gitu sih luar biasa sih. Tapi memang benar nggak bisa instan, sendiri ya. Ya, betul, nggak bisa sendiri. Nggak bisa nggak sendiri. bisa sendiri dan Harus ada tim support. Betul, iya, betul. support. Kalau nggak ada yang support misalnya keluarga dekat atau teman-teman komunitas kayak kita begini ya, mungkin lebih lama ya move on-nya ya. Tapi kalau ada teman gitu Keluarga, kan, ya. teman, ya kan komunitas. Tapi ya sebaiknya mah jangan selingkuh deh. Ya cari Ya perkara. sih, cari perkara. Betul banget. Orang suka bilangnya perasaan, cinta yang tumbuh gitu kan. Dan kayak itu ya perasaan itu kadang kamuflase, maksudnya kalau apa sih menipu gitu. Karena perasaan itu bisa berubah-berubah, bener nggak sih ya? Iya.
Betul. gitu kan. Nah, Jadi- sama ini Naing, aku juga itu yang Naing ngomong tuh soal ekspektasi tadi ya. Kayak Naing ada sempet ya ngomong ya. Pada saat kita menjalin hubungan sama orang, kita mungkin juga harus sadar betul, kita harus manage ekspektasi kita ya. Jangan terlalu tinggi ya. Iya, Maksudnya maksudnya kita mengharapkan pasangan kita itu menjadi apa yang kita mau gitu loh, mindsetnya kita gitu. Padahal ya namanya pasangan kan namanya manusia pasti kan punya hal yang pribadinya sendiri ya gitu ya. kadang-kadang ya sih. Itu betul loh, manage ekspektasinya bukan gak boleh terlalu tinggi, tetapi kita tidak bisa memaksakan gambaran kita, imajinasi kita atau angan-angan kita ya, keinginan kita tuh kepada pasangan kita gitu. Iya. Benar-benar harus terima dia memang apa adanya, Ya masalahnya kalau dia dibalik kita dilakukan seperti itu gitu. Kita juga nggak mau kan? Betul. Iya, Aku marah lah. mau kesaksian sedikit nih. Gimana? Aku dulu ya sempet gitu. Ada masa setelah beberapa tahun pernikahan itu kayak ada merasa kekecewaan. Tapi kan sekali lagi karena papiku berpesan tidak boleh membandingkan, jadi harus ditahan, itu tidak boleh membandingkan. Tetapi kan yang namanya ada ekspektasi, ada kecewa ya Naingnya. Nah terus ada satu kali gitu ya, aku ikut dalam satu camp gitu kan, aku bingung gitu, aku punya problem apa ya, kenapa aku selalu kebentur di situ. Terus ada satu hamba Tuhannya itu dia bilang begini gitu. Kamu kecewa karena kamu punya ekspektasi. Mengenai manage expectation itu akhirnya aku belajar gitu. Aku belajar satu. For the things to change, we have to change first. Ya. Kadang kita berjuang, kita mau ubah pasangan kita mau ubah dia gitu. Saya maunya dia begini, begitu gitu ya. Tapi kita Intinya, lupa ngaca gitu. Sebenarnya kitanya. kita dulu kita yang mesti berubah gitu loh. Kalau kamu mau pasangan kamu jadi orang yang jauh lebih baik, kalau kamunya tiap hari cuci bawel nuntut dia ini itu ini, kitanya juga nggak berubah gitu ya Cel ya. Iya kan? Jadi di situ kata kuncinya gitu kan. Selain manage ekspektasi, ternyata caranya manage ekspektasi itu apa? Kita nggak boleh taruh ekspektasinya di dia. Tetapi perubahan itu adalah dimulai dari diri kita dulu. Hal-hal apa tuh yang kita kalau mau jadi misalnya istri yang baik, istri yang misalkan yang bikin suami kita setia sama kita gitu dong, ya nggak sih? Dia butuh apa sih? Kadang kita mikirnya apa yang kita mau. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Fokusnya diri kita. Kita lupa suami kita kan juga manusia. Harus saling sih. Harus saling. Dia juga punya kebutuhan yang harus kita penuhi gitu. Yang harus kita, dia juga punya ekspektasi loh sama kita sebetulnya. Iya. Betul kan? Betul. Itu boleh nggak sih terus terang? Gue punya ekspektasi begini sama lu gini gitu. Terus terang, aku terus terang. Tapi nggak berani ngomong, aku berani tulis surat. Oh gitu. Aku ekspektasiku begini. Tetapi aku menutupnya dengan kata-kata ini. Ya itu ekspektasi, tapi aku menerima kamu apa adanya. Cuit. Nggak boleh gitu kan. Biar dia tahu kita punya ekspektasi, tapi kan aku tetap cinta gitu ya. Iya. Nah, dari obrolan tadi, jadi apa nih yang kita dan sahabat perempuan harus persiapkan supaya menghindari perselingkuhan? Yang pertama, komitmen. Catat. Komitmen dengan pasangan kita sampai maut memisahkan. Dan yang tidak kalah penting itu kesetiaan. Karena kesetiaan tidak mengenal waktu dan keadaan. Ya. Ya. Yang terakhir, tidak kalah penting juga yaitu ya manage ekspektasi. Ekspektasi itu ditujukan bukan untuk menuntut pasangan, tetapi kita harus lebih kepada pengembangan diri sendiri, bagaimana kita berubah menjadi lebih baik, menjadi satu pribadi yang juga lebih baik bagi pasangan kita. Sahabat perempuan, kalau kalian punya ide topik bahasan ya, boleh deh usulin, tulis di kolom komentar. Dukung kami dengan cara Like, share, dan subscribe di channel Cerita Perempuan Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat kita semua. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Bye.